Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala rasulina Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wa sahbihi wasallam, amma ba'd. Para pemirsa Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah pada pagi yang berbahagia ini. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kenikmatan jasmani dan juga kenikmatan rohani, sehingga kita masih diberikan kekuatan oleh Allah, masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa Quran yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita ketemu lagi setelah episode yang kemarin kita membahas tentang sejarah asal usul adanya ilmu qiraat. Sedikit kita mengupas yang kita sudah jelaskan kemarin, yang sudah kita pelajari kemarin, bahwa Al-Quran itu Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Ternyata tidak hanya anzal Al-Quran ala harf, tidak hanya dengan satu huruf, dalam artian tidak hanya dengan satu macam baca, akan tetapi Allah turunkan Al-Quran kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam biwasitati Jibril, anzal al-Qur'ana ala sab'ati ahruf. Jadi Allah turunkan Al-Quran itu dengan 7 huruf, yaitu 7 cara macam bacaan. Kita sudah contohkan kemarin, dan insya Allah pada episode kali ini kita akan sedikit mengupas tentang ilmu at-tajwid, khususnya di bab makharijul huruf wa sifatul huruf. Para pemirsa Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita lebih detail mempelajari tajwid, khususnya di makharijul huruf dan sifatul huruf, kita harus mengetahui kenapa kita harus mempelajari ilmu tajwid dan belajar makharijul huruf dan sifatul huruf. Kenapa kita harus mempelajari hal tersebut? Bukankah kita bisa membaca Al-Quran seperti biasa saja, tidak perlu capek-capek belajar tajwid ataupun belajar makharijul huruf? Maka kita akan lihat, kita akan jelaskan sebelum kita masuk ke situ. Kita akan melihat apa hukumnya belajar Al-Quran, membaca Al-Quran dengan menggunakan hukum-hukum tajwid, yaitu makharijul huruf dan sifatul huruf. Kita lihat Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Muzammil, di ayat yang keempat. Allah berfirman, warattilil qur'ana tartila, warattilil qur'ana tartila, warattil, dan bacalah kalian Al-Quran tartila, dengan tartil, dan bacalah Al-Quran dengan perlahan-lahan. Kalau di terjemahan di mushaf seperti itu. Apa yang dimaksud dengan tartil? Nah, ini jadi pertanyaan kita bersama. Apa yang dimaksud dengan tartil? Maka pernah sahabat Ali bin Abi Thalib rahimahullah menjelaskan apa makna dari tartil. Tartil menurut beliau adalah tajwid al-huruf wa ma'rifati tajwid. Kita ulangi, tartil yang artinya perlahan-lahan kalau di terjemahan mushaf, tapi sahabat Ali bin Abi Thalib menjelaskan tajwid. Tartil adalah tajwid al-huruf wa ma'rifati tajwid. Jadi memperbagus huruf-huruf, memperbaiki huruf-huruf, dan mengetahui hukum-hukum tajwid. Itu sebagaimana yang dijelaskan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib rahimahullah radhiyallahu anhum. Para pemirsa Quran yang dirahmati Allah, berbicara tentang membaca Al-Quran dengan tartil. Bagaimana sih tartil itu? Bagaimana cara membaca Al-Quran dengan tartil? Sebelumnya kita akan jelaskan, tartil itu tidak hanya satu, akan tetapi ada tingkatan tartil. Jadi ada tingkatan tartil. Kita akan jelaskan tingkatan yang pertama. Apa itu yang pertama? Yang biasa kita kenal dengan sebutan at-tahqiq. Yang kedua adalah at-tadwid, dan yang ketiga adalah al-hadr. Kita akan jelaskan satu persatu.
Dari yang pertama, tingkatan tartil yang pertama, yaitu ada namanya at-tahqiq. Apa itu at-tahqiq? Al-but'u fil qira'ah. Jadi menjelaskan ketika dia sedang membaca Al-Quran, betul-betul jelas dari huruf-hurufnya, dari makhrajnya, dari sifatnya. Makanya disebut dengan al-but'u fil qira'ah. Sangat jelas sekali. Contoh bacaan tahqiq, kita akan membaca di surah Al-Fatihah. Seperti ini bacaan tahqiq. Biasa bacaan tahqiq ini dipergunakan oleh para qari'ul Quran. Biasanya digunakan ketika setoran sanad Al-Quran, yaitu setoran ijazah Al-Quran. Contohnya, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, pelan-pelan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, ini adalah contoh bacaan at-tahqiq tingkatan yang pertama dari tartil. Kemudian yang kedua adalah at-tadwir. Apa itu tadwir? Adalah at-tawassut fil qiraah. Jadi dia itu pertengahan. Kalau yang tadi tahqiq itu lambat sekali, jelas huruf-hurufnya. Tapi yang ini, yang tadwir adalah tawassut, dia pertengahan. Contohnya, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, dia tidak terlalu cepat dan dia juga terlalu lama. Ini yang dinamakan dengan at-tadwir, yaitu tawassut, dia pertengahan. Kemudian tingkatan yang ketiga dari tartil adalah al-hadr. Al-hadr itu adalah sur'atu fil qiraah. Dia agak cepat sedikit, cepat. Kalau tadi tahqiq lama, kalau kemudian tadwir pertengahan, dan ini yang terakhir atau hadr adalah cepat. Contohnya kita akan contohkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Nah, dia cepat. Beda sama tadwir tadi ya, agak pertengahan. Kalau yang tahqiq dia lama sekali. Nah, ini yang hadr dia sangat cepat. Tapi dari semua tingkatan tartil yang tiga ini, yaitu tahqiq, kemudian at-tadwir, kemudian al-hadr, semuanya tetap menjaga keutuhan dari fasahatul lisan, yaitu makharijul huruf dan sifatul huruf, dan tidak boleh lepas dari yang dua ini, tajwid, kemudian makharijul huruf dan sifatul huruf, dan juga panjang pendek dari bacaan Al-Quran kita. Para pemirsa yang Quran yang dirahmati Allah, dan itu adalah yang dimaksud dengan tartil. Warattilil Qur'ana tartila. Maka para ulama dari landasan ayat tersebut, dari perintah Allah, maka membuat dua hukum. Hukum yang pertama, ketika membaca Al-Quran, maka para ulama sepakat hukum membaca Al-Quran yaitu adalah menggunakan makharijul huruf, menggunakan tajwid. Hukumnya adalah wajib atau fardu ain. Tidak boleh kita membaca Al-Quran tidak menggunakan tajwid, tidak menggunakan makharij, tidak menggunakan sifatul huruf. Maka ulama sepakat hukumnya adalah wajib. Kemudian hukum mempelajari Al-Quran secara teori. Tadi yang pertama adalah amalian, itu tatbiq, prakteknya. Nah, itu hukumnya wajib. Akan tetapi secara nazarian, secara teori, maka hukumnya fardu kifayah. Apa fardu kifayah? Apa yang dimaksud dengan fardu kifayah? Apabila di suatu negeri atau suatu kota atau suatu desa tersebut sudah ada satu orang yang mempelajari teori-teori Al-Quran, teori-teori tajwid, maka gugurlah kewajiban bagi yang lain. Misalkan di suatu desa Kejauhan Putih Tambak, ada satu orang di desa tersebut, dia sudah paham tentang tajwid, sudah paham tentang teori-teori tajwid, maka gugurlah
seluruh orang, kewajiban seluruh masyarakat yang ada di desa tersebut untuk mempelajari ilmu teori tersebut. Maka kita ulangi, hukum membaca Al-Quran dengan tatbiq, dengan makharijul huruf, dengan tajwid, hukumnya wajib atau fardu ain. Akan tetapi mempelajari teori-teori tajwid hukumnya fardu kifayah. Para pemirsa Quran yang dirahmati Allah, maka itu sudah kita jelaskan hukum membaca Al-Quran dengan tajwid sebagaimana perintah Allah di dalam surah Al-Muzammil, warattilil Qur'ana tartila. Para pemirsa Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah kita mengetahui tentang hukum membaca Al-Quran dengan tajwid, maka kita akan masuk ke inti pembahasan kita pada episode kali ini, yaitu mengenai makharijul hurufi wa sifatul huruf. Yang pertama, kita akan pastinya membahas dulu makharijul huruf sebelum kita membahas sifatul huruf. Oke, kita akan masuk ke makharijul huruf. Tapi sebelum itu kita harus tahu apa yang dimaksud dengan makharij, apa yang dimaksud dengan al-huruf. Kita akan membahas satu persatu. Yang pertama kita akan membahas tentang huruf dulu, huruf. Al-huruf sebagaimana yang kita ketahui, huruf A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L sampai Z itu adalah huruf di kita. Akan tetapi ini salah satu huruf, salah satu ilmu tentang huruf ini sangat jarang dikaji oleh para asatidzah, para ulama untuk penjabaran maksud dari huruf. Nah, kita akan belajar, kita akan mengetahui apa saja huruf itu. Ada berapa huruf itu? Maka orang Arab dulu membagi huruf itu menjadi 3. Nah, huruf itu terbagi menjadi 3. Huruf yang pertama dikenal dengan huruf abjadiyah. Huruf abjadiyah yaitu yang kita kenal dengan abjad biasanya. Huruf-huruf abjad namanya al-huruf al-abjadiyah. Kemudian yang kedua ada namanya huruf al-hijaiyah. Al-huruf al-hijaiyah biasa digunakan untuk eja-eja, mengeja huruf. Itu namanya al-huruf al-hijaiyah. Kemudian yang ketiga al-huruf makharijiyah. Al-huruf makharijiyah. Maka huruf ini terbagi menjadi 3. Oke, kita ulangi. Yang pertama al-huruf abjadiyah. Para pemirsa Quran dirahmati Allah, al-huruf abjadiyah. Kalau biasanya kita di Indonesia membuat sebuah makalah atau membuat sebuah skripsi, biasa ada huruf Romawi 1, huruf Romawi 2, huruf Romawi 3, atau A, B, C, D. Dan ini kita sebut dengan huruf abjad. Nah, di Arab abjad itu, al-huruf al-abjadiyah, biasa digunakan oleh orang Arab untuk sebagai tanda seperti kita A, B, C, D atau huruf Romawi 1, 2, 3. Nah, orang Arab al-huruf al-abjadiyah itu digunakan untuk sebagai tanda. Nah, apa aja huruf abjad itu? Maka bisa disimpulkan dalam satu kalimat: abjad, hawiz, hutti, kalamun, dan seterusnya. Total huruf abjad ada sekitar 28 huruf. Maka kalau orang Arab ingin membuat sebuah skripsi atau membuat sebuah makalah, mereka bukan menulis alif, ba, ta, jim, ha, kho, bukan. Akan tetapi sesuai dengan urutan yang ada di kalimat abjad, hawiz, hutti. Misalkan A, alif, ab, ba, ja, jim, kemudian dal, abjad, alif, ba, jim, dal. Kemudian hutti, ada ha, ada to, ada ya. Jadi bukan kalau ingin membuat makalah alif, ba, ta, jim, ha, bukan. Akan tetapi ada urutan tersendiri namanya abjad, hawiz, hutti, kalamun, rosatun, dan lain sebagainya sampai akhir. Jadi kalau kita total ada sekitar 28 huruf. Dan ini yang dinamakan huruf al-abjadiyah yang digunakan oleh orang-orang Arab sebagai tanda. Oke, tadi itu adalah pembagian yang pertama. Kemudian kita masuk yang kedua. Yang kedua adalah al-huruf
al-hijaiyah, kemudian huruf hijaiyah. Nah, orang Arab untuk mengeja huruf menggunakan al-huruf al-hijaiyah, bukan huruf abjadiyah. Sebagaimana yang kita kenal, alif, ba, ta, tha, jim, ha, kho. Misalkan kalau kita belajar mengeja huruf-huruf Arab, ketika belajar tahsin, misalkan ada i, u, ba, u, an, ani, na, minal, mu'ni. Dan ini kita mengeja menggunakan huruf hijaiyah. Babi, bu, bab, bu, bam, bani, babna, minal, mubani, dan lain sebagainya. Dan ini huruf eja, al-hijaiyah, eja, hijaiyah, eja, hijaiyah, eja. Nah, biasa digunakan orang Indonesia juga untuk mengeja, yaitu huruf-huruf hijaiyah. Totalnya ada 29 huruf. Tadi yang huruf abjadiyah ada 28, huruf hijaiyah total ada 29. Dan huruf hijaiyah yang pertama kali membuat huruf hijaiyah ini, maksudnya yang inisiatif, yaitu adalah para ulama besar yang bernama Nasir bin Asim. Nah, ini pertama inisiatornya huruf hijaiyah. Itu adalah macam huruf yang kedua. Tadi yang pertama apa? Abjadiyah, kemudian hijaiyah. Dan yang ketiga ini adalah al-huruf makharijiyah. Al-huruf makharijiyah. Nah, di sini awal muncul sejarah makharijul huruf, sifatul huruf, kemudian menjadi nanti ada ilmu tajwid. Maka siapa pertama kali yang mempelopori ini? Maka sahabat atau ulama besar yang bernama Khalil bin Ahmad. Anda lupa nama panjangnya, yang jelas ulama besar yang bernama Khalil bin Ahmad. Nah, ini ulama besar yang pertama kali mempelopori al-huruf makharijiyah. Nah, bagaimana dia cara mempelajarinya? Beliau itu mencoba untuk mengucapkan satu persatu huruf, sehingga dia tahu di mana tempat keluarnya huruf tersebut. Contoh, keluarnya dari hamzah. Hamzah keluarnya dari ujung tenggorokan, misalkan ain. Keluarnya dari tengah tenggorokan. Sahabat ulama yang bernama Khalil bin Ahmad ini yang pertama kali menginisiatif, yaitu membuat tentang makharijul huruf, di mana keluar huruf tersebut. Para pemirsa yang dirahmati Allah, itu sekilas tentang macam-macam huruf. Jadi ada 3 macam tadi ya. Yang pertama itu huruf abjadiyah yang digunakan untuk abjad, untuk tanda. Kemudian al-huruf hijaiyah yang digunakan oleh orang Arab untuk mengeja, begitu juga dengan kita. Kemudian yang terakhir adalah huruf al-makharijiyah. Oke, para pemirsa Quran yang dirahmati Allah, kita lanjutkan. Setelah kita mengetahui tentang pembagian huruf, kita harus tahu kenapa bisa muncul ilmu tajwid. Nah, dari mana asalnya ilmu tajwid? Apakah sekarang pertanyaannya adalah apakah di zaman Rasulullah dan juga zaman sahabat, kemudian zaman tabi'in, apakah ada yang namanya ilmu tajwid, teori-teori tajwid tentang maddul lazim, kemudian maddu wajib mutasil, mad jaiz mufasil, maddul lin, maddul iwad? Apakah zaman Rasulullah ada teori-teori seperti itu? Nah, ini menjadi pertanyaan kita bersama. Dan bagaimana jawabannya? Jawabannya adalah ada. Tajwid sudah ada dari zaman Rasulullah, akan tetapi istilah-istilah yang kita kenal sekarang ini itu adalah istilah atau ijtihad dari para ulama kita yang terdahulu. Siapa yang pertama kali membuat ilmu tajwid? Maka para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan namanya adalah Abu Musa Mazahim al-Haqqani. Abu Musa Mazahim al-Haqqani. Nah, ini yang pertama kali menyusun ilmu tajwid atau teori-teori tentang tajwid. Di situnya berisi babul idgham, kemudian babul izhar, bab tentang idgham, bab tentang izhar,
bab tentang ikhfa dan lain sebagainya sampai babul mudud, madul lazim, mad wajib mutasil, semuanya. Dan itu yang pertama kali merintis atau membuat kitab Abu Musa Mazahim al-Khaqqani yang dikenal dengan Al-Qasidah Al-Khaqqani. Ini adalah sejarah pertama kali munculnya ilmu tajwid. Nah, bagaimana ulama Abu Musa ini bisa membuat kitab seperti itu? Tentunya melalui talaki kepada gurunya. Beliau talaki kepada gurunya, mengucapkan alif seperti apa, mengucapkan ba seperti apa. Nah, gurunya dari siapa? Dari gurunya lagi. Bagaimana mengucapkan alif, mengucapkan po, mengucapkan vo. Nah, guru ini dari siapa? Dari guru-gurunya sampai kepada tabi'in, sampai kepada sahabat, sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, malaikat Jibril dan Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga di ijtihad sahabat ulama yang bernama Abu Musa Mazahim al-Khaqqani membuat seperti itu untuk mempermudah kaum muslimin yang ajam seperti kita ini, orang Indonesia, orang Thailand, orang Filipina, yang bukan orang Arab, yang lisannya bukan Arab, sehingga kita bisa mengetahui atau belajar Al-Quran, belajar bahasa Arab dengan mudah dengan mengetahui teori-teori makharijul huruf, di mana tempat-tempat keluarnya huruf. Para pemirsa Quran yang dirahmati Allah, itu sedikit tentang sejarah tentang tajwid, bagaimana adanya tajwid sampai kepada kita ini. Itu tentang huruf. Tadi kita makharijul huruf. Huruf sudah kita jelaskan. Sekarang kita akan membahas tentang makharij. Apa itu makharij? Sudah masyhur, kita sudah tahu apa itu makharij. Makharij adalah tempat-tempat keluar. Asal katanya dari kharaja. Kharaja artinya keluar. Ismul makan, isim makannya adalah makhraj. Makanya kalau kita di Arab, kita melihat ada makhraj tempat keluar ini, makhraj ini, tempat keluar ini, makhraj ini di pintu-pintu. Sehingga makhraj adalah satu. Makharij karena tempat keluarnya itu banyak, maka menjadi jamak. Jadi makharijul huruf. Tempat-tempat keluarnya huruf. Para pemirsa Quran yang dirahmati Allah. Sekarang kita langsung masuk ke pembagian dari makharijul huruf. Jadi pada episode kali ini kita akan menyampaikan secara umum saja, dan insya Allah di episode selanjutnya kita akan menyampaikan secara tafsil sekaligus praktek per hurufnya. Pembagian dari makharijul huruf itu ada 5. Nah, ada 5. Sebagaimana yang dikatakan Imam Al-Jazari rahimahullah di dalam matanya, makharijul hurufi 17 ala alladhi yakhtaruhu man ikhtabar. Kalau dari 5 ini ditafsilkan lagi, dirincikan lagi, maka ada total sebagai 17. Makharijul huruf 17 ala alladhi yakhtaruhu man ikhtabar, yang dipilih oleh para ulama-ulama terdahulu, yang terpilih. Ala alladhi yakhtaru man ikhtabar. Nah, kalau 17 ini kita rincikan, maka akan menjadi 5. Apa yang pertama? Al-jawf. Al-jawf. Al-jawf itu adalah rongga mulut dan rongga tenggorokan. Antara rongga mulut, rongga tenggorokan. Keluarnya huruf-huruf maddiyah. A, ba, u, i, u, i, a. Semua huruf-huruf maddiyah. Alif sebelumnya fathah, waw sebelumnya dhammah, ya sebelumnya kasrah. Semua ini adalah huruf maddiyah, maka dia keluar dari rongga kosong di mulut kita nih. A, i, u. Nah, ini keluar huruf-huruf mad. Kemudian kita masuk ke makhraj yang kedua dari tenggorokan, yang kita kenal dengan al-halq. Makhraj yang ketiga dari al-lisan, dari lidah. Kemudian ada yang namanya asy-syafatan, dari kedua bibir. Kemudian yang terakhir adalah al-khayshum. Jadi kalau kita total makharijul huruf ada 5. Para pemirsa Quran yang dirahmati Allah, insya Allah di episode yang selanjutnya kita akan membahas lebih detail lagi tentang makharijul huruf dan sifatul huruf, dan kita akan praktekkan langsung juga per hurufnya insya Allah Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan
keberkahan kita dengan Al-Quran, dan semoga yang sedikit yang kami sampaikan ini bisa bermanfaat buat kita semua insyaallahu ta'ala. Barakallahu fikum jami'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.